hari ini ya. Dan hari ini sebenarnya bertepatan dengan bulan Maret, bulan 3, tanggal 14, jam 15 atau pukul 3 sore. Itu ada apa ya? Sebelum itu kenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Nama saya Siti Andriani. Biasa dipanggil Kak Andri, Bu Andri, Tante Andri, Bibi Andri. Boleh-boleh saja ya. Sekarang memang mengajar matematika SD, SMP, SMA di Kamewa. Kemudian juga ibu homeschooler. Kemudian juga Katik tentunya juga sebagai Math Director. Jadi hari ini tuh adalah perayaan Hari Pi, ya, Hari Pi. Atau kalau bahasa Inggris bilangnya Pi sih, bukan Pi ya. Jadi beda, ada Pi, ada Pi. Nah, pi, kalau bahasa Indonesia sih pi. Nah, pi itu kita taunya sering tuh katanya pi itu 22/7. Kalau terkait sama lingkaran yang radiusnya 7. Terus kalau misalnya radiusnya nggak kelipatan 7, berarti 3,14. Nah, itu pemahaman yang keliru ya, yang kurang tepat. Karena sebenarnya baik 22/7 ataupun 3,14 itu bukanlah nilai dari pi. Dia hanya nilai pendekatan. Nilai pi-nya sendiri itu berapa? Oh, putus-putus ya? Putus ya? Oke deh. Ya Mbak, sedikit putus-putus. Iya, Bentar. itu Oke, panjang. tak putusin dulu nih. Beberapa internet di-cut dulu. Sudah? Oke. Semoga kuat. Jadi diulang ya. Jadi hari ini bulan Maret tanggal 13 ya, tanggal 14 salah ini aku tulis tanggalnya juga ikut-ikutan ini. Sebenarnya tanggal 14 ya sekarang ya. Ini tanggal 14 nanti diubah aja deh. Sebentar ini kita ubah dulu. Kenapa jadi tanggal 13 ya? Jadi ini tanggal 14 3 bulan 3 tanggal 14. Aduh, ini udah di grouping. Iya, ini udah di grouping. Oke, nih anggap aja tanggal 14 ya. Ini sudah di grouping, ini nggak bisa di ungroup dulu. Grup, ungroup, ini tanggal 14. Lalu ini kok nggak mau ke sini ya? Maunya yang atasnya itu. Oke, tanggal 14 Maret, tanggal 14 jam 15 itu jadi seperti 3,1415. Nah, inilah nilai pi yang sebenarnya. Jadi kalau kita tahu nilai pi katanya terkait sama lingkaran, dan biasanya kalau lingkarannya katanya jari-jarinya 7 atau kelipatan 7, kita menggunakan nilai pi yang 22/7. Kemudian kalau tidak terkait dengan kelipatan 7, kita menggunakan nilai pi yang 3,14. Nah, dan kita bilang, oh jadi pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, itu bukan pemahaman yang tepat. Jadi nilai pi itu bukan 22/7 atau 3,14. Jadi nilai pi itu berapa? Nilai pi itu adalah 3, sekian digit tuh ya. Hari ini tanggalnya sama jamnya tepat nih, 31415 bla 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 bla. Dan hari ini kita tidak akan pernah sampai benar-benar tepat menghitung nilai pi. Kenapa? Karena nilai pi ini dikatakan sebagai bilangan irasional. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk koma-komaan gitu, dia nggak akan pernah berakhir digitnya. Dan komputer yang sekarang itu sudah dapat menghitung nilai pi sampai angkanya itu sekitar 2 dengan 0, dengan 15 angka 0 di belakangnya. Ada yang bisa tahu itu bacanya berapa? 2 berapa itu? Ada yang bisa tahu? 2 berapa ini? 2 kuadrilion digit. Nah, ini jadi 15 digit angka 0 di belakang angka 2. Bayangkan betapa banyaknya ya, dan itu tidak akan berhenti. Nilai pi itu benar-benar tidak akan bisa tepat. Semua yang dilakukan oleh superkomputer ini hanyalah pendekatan nilai pi.
Terus kenapa sih kok orang harus ngasih mencari terus nilai pi? Karena nilai ini digunakan di sains ya, di biologi, di fisika, Radar. ya di banyak peristiwa-peristiwa. Jadi kalau nilai pi-nya itu semakin akurat, kita bisa semakin menggunakan mendekati permasalahan yang paling baik gitu nilainya. Kemudian Jadi semakin banyak berikutnya, nilai pi-nya, semakin akurat gitu. ya Itu sih namanya. betul. Iya. Untuk digunakan untuk memecahkan masalah-masalah baik yang terkait dengan banyak ya nanti bisa dengan luas daerah, dengan luas permukaan yang terkait dengan bidang-bidang lengkung. Kemudian disclaimer hari ini adalah bahwa eksplorasi sejarah tentang gimana sih manusia berhitung dan sistem bilangan sebenarnya prosesnya itu sangat bertahap dalam sejarah manusia. Banyak detail-detail perkembangan yang hari ini sebenarnya belum utuh diketahui. Tapi bagaimana gagasan tentang perkembangan dari konsep bilangan ini dapat ditelusuri. Jadi kita berbicara tentang gagasannya. Begitu juga bagaimana tentang gagasan sistem bilangan ini menjadi lebih canggih dan digunakan sampai pada hari ini. Seperti apa itu gagasannya sih tentang bilangan? Jadi sebelum kita berbicara tentang gagasan bilangan hari ini, jam ini sepakati dulu bahwa hari ini anggap bilangan itu tidak pernah ada. Kita belum tahu nih, bilangan itu belum pernah ada. Ya, kita mau bicara tentang gagasan bilangan. Sekarang apa sih sebenarnya yang namanya bilangan? Ada angka gitu ya. Apa sih namanya? Apa sih maksudnya? Jadi di sini ada bilangan, ada angka. Kalau bilangan itu sebenarnya sesuatu untuk menyatakan kuantitas. Kuantitas itu kayak banyak, besar ya. Kalau urutan misalnya rumah ke-1, rumah kedua gitu ya. Ataupun nilai atau harga, misalnya dapat nilai 10, kemudian harganya 3.000. Nah, itu dinyatakan dengan bilangan. Tapi kalau angka itu apa? Angka itu sebenarnya adalah gambar. Jadi angka itu gambar untuk bilangan. Jadi gambar untuk bilangan. Kenapa sih ini mesti diketahui ada bilangan, ada angka, bahwa angka itu gambar, bahwa bilangan itu menyatakan sesuatu, supaya nanti di perbincangan berikutnya kita mengerti nih apa beda bilangan dan angka ya. Jadi angka itu gambar. Contohnya di sebelah kanan ini ya. Manakah yang lebih besar? Ada yang mau coba jawab? Aku. Ya, silakan. Aras, satu. Satu lebih besar. Kenapa satu lebih besar? Karena satu itu puluhan. Iya, satunya puluhan. Ya. Ini bukan bilangan 12, tapi ada angka 1 sama angka 2. Makanya dikotakin. Itu. Kotaknya lebih besar. Dua. Nah, baik jawaban 1 atau jawaban 2 sebenarnya bisa benar. Kok bisa? Karena ada 2 istilah. Kalau pertanyaannya bilangan yang mana yang lebih besar, maka bilangan 2 itu lebih besar dari bilangan 1. Tapi kalau angka 1 di gambar ini lebih besar daripada angka 2. Nah, udah paham nih bedanya bilangan sama angka nih? Paham. Nah ya, jadi kalau angkanya itu yang lebih besar angka 1 di sini karena angka itu gambar ya, angka itu gambar. Sementara bilangan itu adalah sesuatu untuk menyatakan banyak urutan ataupun nilai atau harga. Jadi ngerti beda bilangan dengan angka ya. Lanjut. Jadi sekarang kita lepaskan dulu nih, hari ini kita anggap belum punya bilangan nih. Kita kembali ke masa lalu nih, kita belum punya bilangan. Dulu pada mulanya itu, manusia itu hidup berpindah-pindah tempat. Dan hidupnya dari mana? Dari berburu. Mereka itu belum mengenal yang namanya angka ya. Tapi sebenarnya ide tentang bilangan ini sudah dimulai. Dengan apa? Bilangan ada dan banyak, tapi belum ada angka. Tadi angka tuh gambar ya, tapi mereka udah mengenal ada dan banyak. Bagaimana mereka mengenal ada dan banyak itu? Nih, yang kayak gini nih. Ada, banyak, banyak, banyak. Ada yang bisa... Dan 2 itu disebutnya ada, bukan banyak. Nah, apa bedanya ada dan banyak jadinya? Kalau ada itu eksis gitu loh, ada. Pokoknya objeknya ada. Terus kalau banyak ada objek yang
lebih gitu, lebih banyak dari 3. Jadi pada mulanya orang cuma mengenal ada tuh satu, lebih dari satu tuh dibilangnya banyak. Tapi ini adalah konsep bilangan yang paling awal nih, orang mulai karena waktu itu mereka hidupnya masih menetap, jadi sebenarnya tidak terlalu membutuhkan yang namanya ketiadaan. Artinya kan makanannya masih lebih banyak dibanding manusianya ya, dulu ya. Karena mereka bisa berpindah-pindah tempat untuk mencari hewan buruan. Jadi kalau Kenapa ada ya nggak ada. manusia di Amerika? Kenapa? Kenapa nggak ada manusia Kalau yang lebih ada di dari Amerika? satu dikatakan banyak. Jadi konsep bilangan yang paling awal pada mulanya itu orang hanya mengenal ada dan banyak. Bahkan 0 itu belum dikenal. Artinya belum disadari keberadaannya karena kebanyakan manusia itu kan taunya ketika melihat benda itu ada satu benda atau ada banyak benda. Kalau misalnya orang tidak akan mengatakan ada 0 benda, orang hanya akan mengatakan tidak ada benda. Jadi orang baru berpikir tentang bilangan ada dan banyak. Pertama kalinya seperti itu. Kemudian manusia mulai tinggal menetap. Kehidupan mereka semakin berkembang. Mereka udah mulai nih punya hasrat nih buat ngitung-ngitung ternaknya mereka, buat tahu harta mereka tuh ada berapa, karena bisa dibarter nih. Kemudian mereka udah mulai menandai atau punya kesadaran tentang waktu. Jadi menandai perjalanan waktu. Sudah berapa hari nih mereka di sini. Karena mereka sudah mulai menetap hidupnya. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata ketika pada masa budaya semakin berkembang, orang makin membutuhkan yang namanya sesuatu untuk menyatakan bilangan. Ini contohnya. Ada ceritanya ini ada orang yang satunya di atas gini ya, yang ini di bawah dia nggak bisa naik, ini maksudnya daerah tertutup gitu. Nah di sebelah daerah ini ternyata ada hewan-hewan buruan banyak sekali, yang biasanya mereka tahu ada dan banyak, kali ini mereka mulai ingin tahu ada seberapa banyak sih hewan di sana, ada seberapa banyak. Nah, kalau kalian misalnya jadi orang yang ada di atas itu yang melihat hewan itu, bagaimana ngomong ke orang yang ada di bawah tapi belum dikenal yang namanya bilangan? Apa yang kalian lakukan? Banyak. Bilang aja. Gimana bilangnya? Gimana bilangnya? Nggak tahu. Sebanyak ya dombanya. Bilangnya gimana bilangnya? Kira ada berapa banyak gitu? Ada berapa banyak Nggak bilang supaya ada gini, dia gitu. memahami Nah, itu nanti yang di bawah itu. Gimana? Gimana? Ambil batu sebanyak yang ada dombanya, nah terus dia bilang nih ada segini. Ambil batu. Dia Ambil nggak batu. bilang ada apa nih, ada sebanyak ini, dia cuma bilang gitu doang. Ah, betul. Ambil batu, batunya dijejer, ada segini nih, katanya gitu ya. Ada ide lain nggak? Nggak ada. Pakai Nggak ada jari. ide lain. Pakai apa? Pakai jari. Kalau kurang dari 10. Pakai jari. Oke, ada pakai jari, ada pakai batu. Ada lagi punya ide lain? Pakai kayu. Pakai kayu, betul. Ada lagi ide lain? Pakai daun. Pakai daun ya. Nah, intinya apapun yang ada di dalam tubuh kita ataupun yang ada di sekitar kita, kita gunakan untuk menjelaskan apa yang kita lihat. Dan inilah awal mulanya sebenarnya yang dinamakan korespondensi satu-satu. Jadi sebelum ada bilangan, orang berpikir tentang korespondensi satu-satu. Artinya apa? Jadi menyatakan banyak benda yang banyak bilangan itu dengan anggota tubuh, misalnya dengan menggunakan jari. Artinya kalau melihat satu hewan berarti jari satu gitu ya. Melihat 2 hewan jarinya ini, 3 hewan dan seterusnya. Dan ini juga ada salah satu di suku di Papua yang berhitung menggunakan anggota tubuhnya dengan cara seperti ini. Jadi dimulai dari sebelah kanannya itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih bahunya ini, 9 telinganya, kemudian 10 mata kanannya dia, 11 hidungnya, 12 mulutnya, 13 mata kirinya, 14 telinga, ini bahu kirinya, ya ini sendi sekitar sini, kemudian pergelangan tangan ini, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
apa yang dibilang korespondensi satu-satu berarti mereka menyatakan banyak bilangan atau menyatakan bilangan untuk menyatakan banyak benda itu dengan cara mengaitkan antara banyak benda itu dengan banyak sesuatu yang ada di anggota tubuhnya atau mengaitkan dengan sesuatu yang ada di tubuhnya. Artinya kalau hidung menyatakan sebagai 11 benda, maka tidak akan ada lagi 11 hidung untuk menyatakan berapa benda gitu. Jadi satu angka, satu bilangan, satu informasi. Jadi seperti itu yang dinamakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya ini adalah sebuah proses konkret. Kenapa? Karena kita korespondensinya itu betul-betul sama benda lagi. Selanjutnya, setelah mereka bisa menggunakan tubuh, ada juga yang tadi ada yang menggunakan benda-benda di sekitar ya. Nanti di sini ada batu ya, ini ada hewan. Nah, mereka bilang nih, jadi kalau ada sejumlah benda ini, mereka juga bisa melakukan korespondensi satu-satu dengan mengatakan, oh ini kayak kaki semut gitu. Oh ini kayak kakinya laba-laba. Oh ini seperti lengan dan kakinya gurita. Karena kalau gurita kakinya ada 2, lengannya ada 6. Jadi totalnya 8. Mereka menyatakan ternak 8, selain mereka menggunakan jari, mereka juga bisa mengkorespondensikan satu-satu. Jadi ini sama loh dengan banyaknya kaki lebah, ini sama loh dengan banyaknya kaki semut. Jadi mereka pakai yang ada di tubuh mereka, atau mereka pakai benda-benda yang di sekitar, atau seperti yang tadi Hegel bilang, pakai batu. Jadi batunya disusun, ada berapa benda, ini segini loh. Nah itu yang namanya korespondensi satu-satu ya, mengaitkan satu dengan satu benda dengan satu benda lainnya. Kemudian ada juga yang menggunakan jadi pohon gitu kira-kira. Nah ini sepanjang pohon ini kira-kira hewannya ada di sebanyak pohon ini. Nah ada yang menggunakan seperti itu ya. Jadi benda-benda sekitar bisa dilakukan, hewan juga bisa, anggota tubuh juga bisa dilakukan. Itu adalah proses konkret. Jadi secara alaminya kita ketika mengenal bilangan itu lahir dari kebutuhan, dan habis itu proses berpikirnya itu konkret dulu. Nah setelah konkret, ini masih konkret, orang juga bisa menggunakan tulang yang dengan pakai tali diikat. Jadi ini menyatakan ada 7 hari nih mereka nih. Oh mereka telah menandai sebuah perjalanan waktu 7 hari dari sebuah titik. Misalnya mereka baru pindah ke daerah itu. Oh ini sudah 7 hari mereka. Nah ini di talinya ada 7 diikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada juga mereka menggunakan tali seperti ini. Ini 1 ikatan, 3 ikatan, ini nggak ada 1, 3, 0. Jadi menggunakan benda-benda konkret. Kemudian ada fase lagi, caranya bagaimana lagi? Nah, mereka tidak menggunakan benda-benda konkret langsung, tapi mereka menggambarnya di benda konkret. Jadi ini salah satunya nih, kalau misalnya teman-teman lihat, ini ada garis-garis gini, ini menandakan banyak satu gitu ya, 1, 1, 1. Nah, ini di tulang, kalau ini di gua ya, di gua jadi ada pahatan-pahatan gitu ya, ada di gua, ada di tulang. Jadi mereka bukan lagi bendanya, gambarnya yang digunakan. Jadi bukan lagi tulangnya, tapi gambar yang ada pada tulang tersebut. Nah, inilah yang dinyatakan sebagai proses gambar ya. Alaminya kita jari satu begini ya. Jadi digoresnya seret kayak jari satu. Dan ini ada mereka menandai perjalanan tentang penanggalan bulan. Jadi mereka buat seperti ini, dipahat di gua. Jadi ini gambarnya, ini gambar bulan nih ceritanya, prosesnya. Nah ini seperti ini. Hari pertama gitu ya, hari kedua, hari ketiga bulannya seperti ini. Nah ini mereka mulai punya kesadaran tentang waktu. Jadi ini kalender bulan. Setelah proses tadi konkret, kemudian akhirnya mereka maju setingkat lagi menjadi proses gambar. Mulailah proses gambar yang lebih sederhana lagi. Gimana ya? Ini gambarnya kan macam-macam nih. Gimana nih misalnya gambar yang lebih sederhana? Oh masih di proses gambar dulu nih. Nah ini bangsa Mesir menggunakan inspirasinya juga dari alam. Jadi
kayak kodok itu dianggap 100.000, orang dengan kayak gini itu dianggap 1 juta, jari telunjuk satu itu 10.000, bunga itu 1.000. Jadi inspirasinya juga dari alam. Jadi setelah konkret gambar, kemudian orang aduh, ada nggak sih gambar yang paling sederhana untuk menyatakan bilangan? Orang mulai berpikir lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi nih secara sejarahnya nih. Mulailah orang menggunakan gambar yang paling sederhana. Jadi ini contoh gambar nih. Nah, yang kita kenal sebagai angka hari inilah, ini juga menyatakan gambar yang paling sederhana atau kita bilang ini adalah abstrak. Inilah yang dinamakan abstraksi. Ini juga abstraksi. Ini 1, ini 2, ya, bisa linker. Ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya ini sampai sini 30. Ini 4. 4 itu sama kayak angka 4 sekarang ya. 5, 6, 7, 8, mirip-mirip ya. Mirip-mirip bilangan sekarang, 9 ya. Ini awal-awalnya nih bilangan. Ini yang dinyatakan sebagai abstraksi atau hal yang paling sederhana. Jadi ini hari ini kita udah belajar tentang menyatakan bilangan itu pada level yang paling canggih. Kita menggunakan apa? Menggunakan abstraksi. Karena secara sejarahnya pada awalnya orang hanya menggunakan apa yang ada di dalam apa yang ada di anggota tubuhnya atau apa yang ada di alam sekitarnya betul-betul konkret. Kemudian mereka menggambarnya, baru mereka mencari formulasi gambar yang paling sederhana. Nah, itulah yang dikatakan abstraksi. Dan hari ini yang kita gunakan yang ini nih, 1, 2, 3, sampai 0. Kalau kita berbicara bilangan ya, ini masih konteksnya bilangan bilangan asli ya. Karena 0 itu belum ditemukan nih ceritanya waktu zaman dulunya. Karena 0 ditemukan belakangan. Kemudian, jadi kalau kita rangkum bagaimana sih sejarahnya orang itu menyatakan bilangan atau bagaimana sih tahapan berpikirnya orang terhadap bilangan, itu nggak bisa langsung ke sini. Jadi ini semua adalah ini anggap hewan beneran. Saya nggak punya gambaran ini. Ada hewan beneran sebanyak ini. Tahapan perdana orang menyatakan bilangan. Ya, nanti pertanyaan. Tahapan sederhana orang menyatakan bilangan itu di tahapan konkret. Misalnya tadi kata Hegel, kata Ara, pakai batu. Nah, pakai batunya batu beneran ya. Yang tadi dibilang korespondensi satu-satu. 1 hewan, 1 batu. 1 hewan, 1 batu. Atau kita menggunakan ikatan tali tadi ya. Jadi talinya dilibet-libet ada berapa nih? Ada sebanyak hewannya. 1 hewan, 1 tali. 1 hewan, 1 tali. Atau kita menggunakan pohon. 1 hewan, 1 pohon. Atau kita menggunakan tangan beneran ya. Jadi prosesnya konkret. Nah, di fase konkret ini sebenarnya juga ada 2 fase lagi. Artinya konkret yang benar-benar wujudnya seperti ini, atau yang konkret wujudnya tuh lebih ke ini kan intuitif ibaratnya nih, sampai sini tuh kayak kita ngeliat sesuatu kita langsung connect ya. Kalau yang jari itu misalnya gini, kalau kita mau 1 kita tutup jarinya ini, kemudian kalau kita mau 2 kita munculkan 1 lagi 1, 1. Atau kalau kita mau 3, jari 3 yang ditutup, bisa juga gitu. Atau kita kalau mau 2, jari 2 yang ditutup. Jadi ini dinyatakan sebagai 2, yang kita lihat itu bukan lagi yang menghadap ke atas ada 4, tapi 1 itu dinyatakan dengan jari yang ditutup. 2 berarti di posisi jari yang ditutup. 1, 2, di posisi 3, di posisi 4. Sehingga ketika 5 ini kayak gitu. Ada yang prosesnya udah lebih tinggi lagi, udah mendekati untuk kepada proses yang ke arah abstraksi. Jadi bukan bukan jarinya yang dihitung, tapi urutannya gitu. Urutan kedua, jadi ini 2. Urutan ketiga berarti ini menyatakan 3 gitu. Jadi udah lebih tinggi lagi di proses konkretnya, ada proses seperti itu. Kemudian habis konkret baru kita nyatakannya dengan gambar. Kita menggambar turus atau menggambar dot-dot atau titik-titik. Sampai kepada abstraksi. Nah, abstraksi yang kita kenal sekarang ini adalah yang 5-nya seperti ini. Nah, ini prosesnya. Ini Arabnya seperti ini kan ya. Ini proses dari zaman Hindunya, kemudian Arabnya, sampai kemudian hari ini kita nyatakan 5 itu seperti ini. Jadi ada tahap konkret, gambar, baru kita bicara gambar yang paling sederhana itu gimana. Ini yang kita namakan sebagai abstraksi. Kemudian setelah kita tahu bahwa
oh seperti itu ya, ternyata gagasan bilangan itu tidak dibangun langsung ada. Ternyata ada proses berpikir yang dilalui oleh manusia. Kemudian ada lagi yang namanya sistem bilangan. Tadi kita bicara bilangan, kita bicara angka. Sekarang kita bicara sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan? Sistem bilangan itu adalah gimana cara kita milih angka dan juga ngatur angka itu untuk menyatakan bilangan. Artinya gimana sih sebuah bilangan itu ditulis dari deretan angka-angka, bagaimana sih aturannya, gimana tuh sejarahnya, perkembangannya, kok bisa akhirnya kita mengenal bilangan seperti sekarang dan cara menulis seperti sekarang. Misalnya ada 21, kita menuliskan sebagai 2 dan 1. Kenapa seperti itu? Baik, langsung pada mulanya kalau kita berbicara, jadi kalau sudah menulis itu levelnya tadi sudah di tingkat abstraksi ya. Jadi udah di tingkat yang tinggi nih ketika sudah menulis ini. Menyatakan pada mulanya kan pakai turus nih, pakai turus. Nah, turus ini itu bukan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi benar-benar 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pada mulanya itu kayak gitu. Jadi ketika hewan itu ada 6, mereka tulisnya ya 1, 1, 1, 1, 1, 1, bukan 0, bukan 6 gitu ya. Kemudian belum ada angka 0, belum ada ide untuk mengelompokkan. Jadi kalau misalnya ditanya ada berapa hewan hari ini yang kamu buru, 1, 1, 1, 1, 1, seperti itu. Belum juga ada nilai tempat, ini pada mulanya. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau kita mau nulis 100 bilangan, terus kita ngomong 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Masa kita mau ngomong sampai 100 kali? Nggak efektif nih. Kemudian orang berpikir lagi, gimana ya supaya lebih canggih lagi? Orang untuk berpikir lebih canggih lagi. Nah, ini yang tadi, bahwa, oke, kalau aku mau 1, aku tulisnya cukup 1 gambar. Jadi 1 gambar itu menyatakan 1 bilangan. Kalau aku mau 2, aku tulisnya cukup 1 gambar. Jadi aku nggak harus menggambar 1-1. Maka ini menyatakan 2. Artinya kalau aku ngelihat kayak gini, berarti ternaknya ada 2. Kalau aku ngelihat kayak gini, berarti ternaknya ada 3. Dan seterusnya. Tapi kalau seperti ini, kalau bilangannya itu ada banyak, terus gimana? Kalau misalnya saya mau menjumlah, mengurang, berapa banyak bilangan yang harus saya hafalkan? Kebayang nggak tuh? Ini 30 aja bilangannya, gambarnya ada 30 gambar, ibaratnya kalian menghafal 30 gambar. Misalnya kita mau bikin 17 tambah berapa misalnya, 17 tambah 13 misalnya gitu ya. 17 tambah 13. Terus gimana caranya tuh? Kita 30 tuh nulisnya kayak gimana ya? Terus 4 tambah 15, 19 tuh nulisnya kayak gimana ya? Karena satu gambar itu satu bilangan. Kebayangkan ribetnya kalau kita punya 100 bilangan atau lebih dari 100, maka kita harus menghafal 100 bilangan. Aduh, ini nggak efektif nih. Walaupun ini lebih baik daripada turus yang tadi gitu ya. Tapi ini akan menjadi repot, apalagi kalau kita melakukan operasi tambah, kurang, kali, bagi. Aduh, kayaknya repot banget gitu ya. Akhirnya gimana? Ada ide lain lagi nih, berkembang lagi ide berikutnya. Ada ide lain, gimana tuh? Oke. Akhirnya, sekarang Mesir nih, mereka punya ide apa nih? Satu angka itu bisa mewakili lebih dari satu bilangan. Maksudnya gimana? Tes. Ya, halo? Ya, halo? Satu angka tuh lebih dari satu, bisa menyatakan lebih dari satu bilangan. Kenapa? Ini contoh nih. Kalau 1 begini, 2 begini. Tapi kalau 10 itu bisa begini, kita simbolnya tuh atau angkanya itu tetap begini. Angkanya tetap begini, tapi kita bisa pakai buat 10, bisa pakai buat 20, bisa pakai buat 30, tapi hanya sebatas sampai 9. Ketika 10 beginian, udah menjadi 100. Masih lebih mending. Kenapa? Dengan 3 simbol,
kita udah dapat 100. Ya nggak? 100 bilangan dengan 3 simbol atau dengan 3 angka. 3 10-nya bisa angka, dikasih 1, 2, 3 laginya kan? kenapa? Ya, artinya dengan 3 angka, dengan 3 gambar, dengan 3 gambar kita bisa dapat 100. Kalau yang tadi, kalau kita mau dapat 100 bilangan 100, kita mesti menghafal 100 bilangan. 1, 2, 3 tuh gimana masing-masing. Kalau ide turus tadi, kita mesti nulis turusnya sampai 100 biji. Nah, kebayang nggak maksudnya kelemahannya? Yang pertama tadi, yang turus, kalau kita mau nulis 100 biji, kalau kita mau menyatakan 100, turusnya kita gambar 100 kali. Tapi kalau yang kedua, kita bisa gambar satu saja gambar untuk menyatakan 100, tapi ada banyak bilangan yang mesti kita hafalkan. Karena satu gambar itu satu bilangan, satu gambar satu bilangan. Berarti kalau 1 sampai 100 berarti ada 100 gambar. Nah, kalau yang turus gambarnya sih cuma 1, tapi kita menggambar sebanyak 100 kali. Kebayang nggak? Kalau yang ini untuk 100 kita cukup 3 gambar, lebih sederhana 3 gambar. Walaupun misalnya untuk membentuk 300 kita malah bisa hampir 900 ya, bisa 999, maaf nih. Bisa 999 karena kan bisa 999. Kenapa? Karena kalau 900 kita bikin 9 ini, kalau 90 kita bikin 9 ini, kalau 9 kita bikin 9 ini. Jadi misalnya ini kan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ya. 90, 4, 6, 7, 8, 9, tuh agak 10 kelebihan ya. Nah, tuh agak 4, 6, 7, tuh 999 cukup sederhana kayak gini ya. Dibanding tadi yang satu simbol tadi memang satu simbol, tapi kita nggak tahu deh tuh, nggak hafal simbol 999 itu kayak apa. Atau kayak turus kita mesti 900, tuing, kita bacanya aja udah pusing ya. Nah, tapi kemudian ada masalah lagi. Nanti ya, tanya jawabnya. Ada masalah lagi berikutnya. Kalau saya mau nulis 9.999, kayaknya kok tetap masih banyak ya. Kayaknya kok tetap masih banyak ya. Duh, banyak sekali. Masih banyak sekali. Ada nggak ya cara yang lebih sederhana lagi, abstraksinya lebih sederhana lagi dibanding menggunakan satu angka yang seperti ini? Di sini udah ada pengelompokan. Kenapa? Karena setiap 10 dia ganti dengan simbol baru. Setiap 10 dia ganti simbol baru. Tapi belum ada 0 dan juga belum ada nilai tempat. Ya, terus lanjut lagi. Habis itu ada nggak ya cara yang lebih singkat lagi? Ada yang dikenal orang waktu itu di zaman itu ada yang dengan bilangan Romawi ya. Ini langsung dulu. Sebelum ini ada bilangan Romawi ya. Ini tuh bisa deh kalau bilangan Romawi, itu bisa, tapi jadi banyak. 1000-nya kan kayak gini nih ya. Kita bisa tulis ya. 1000-nya kan seperti ini. Kita bisa bikin 9.000. Kita bikin ya. Duplikat. Kita bikin 9.999. Tapi kan orang maunya simpel dong. Ada nggak sih cara yang lebih sederhana buat menulis bilangan lagi? Kayaknya ini terlalu panjang deh kalau aku menulis 9.999. Kita bayangkan aja. 9.000 kan begini ya. Gambar 1000-nya tadi gimana? Kayak bunga gitu kan ya. Tuh. Gambar 1000-nya panah ke bawah, bunga atas. Oke. Gambar 1000-nya kayak gini. Bayangin. Kalau kita mau nulis 9.999, betapa banyaknya. Tuh ya. 1. Ini kan berarti 9.000 kita menulis 9 kali kan. Nah, ini bisa dikopas nggak sih? Intinya ini banyak sekali deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangin, kita harus nulis kayak begini. 8. Tuh. 9.
Gak efektif banget kan? Ini baru 9.000, 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.990. Tua gapat manam jupan lan. Tua gapat manam jupan lan. 9.999. Aduh, ada nggak sih cara yang lebih efektif lagi? Orang berpikir lagi nih. Ada nggak ya cara yang lebih efektif lagi? Apa tuh? Oke, ada nih ide ceritanya. Ide bilangan Romawi katanya idenya. Oke, 1 begini, oke, 2 begini, 3 begini. Oh, lebih baik nih. Kelihatannya lebih baik ya kelihatannya. 5 begini. Udah mulai nih ada sedikit posisi, tapi nggak banyak nih. 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1 nih ya. Nih, ini kan menyatakan 4, ini menyatakan 6. Tapi bayangkan, kalau kita mau melakukan operasi perkalian, dikali misalnya X 7, gimana caranya operasi hitung perkalian dengan bilangan Romawi? Kalau tambah kurang masih oke lah ya. Kalau perkalian gimana caranya? Bagaimana kita memisahkan bilangan-bilangan ini? Karena bayangkan, idenya itu adalah menggunakan gambar yang sama dengan alfabet yang kita gunakan, A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, pusing lagi. Ada nggak sih? Ini kayaknya nggak terlalu efektif lah. Oke lah untuk nulis-nulis bilangan sederhana, oke lah. Makanya sampai hari ini bilangan Romawi masih digunakan ya. Tapi ini nggak efektif kalau buat operasi hitung. Bagaimana? Apakah ada ide lain? Oke, kemudian ada ide lain. Nah, ide lainnya bentuknya apa? Ini pertama kali ini kelihatan ada di ini suku Maya nih. Suku Maya menggunakan yang namanya nih penemuannya nih ya. Nih yang di lingkar putih ini adalah dari sistem bilangan pada suku Maya. Nah, suku Maya ini menggunakan ide pengelompokan ya, juga ada nilai tempat, juga sudah ada 0. Nah, seperti apa ya itu? Nah, seperti apa sih ada pengelompokan, ada nilai tempat, ada 0, itu seperti apa? Kita lanjutkan ya. Jadi artinya menulis bilangan itu dengan aturan pengelompokan tertentu, dengan angka sebanyak pengelompokan itu, dan ada nilai untuk tiap posisi. Aduh, pusing banget ini bahasa apa ya? Kok kayaknya nggak ngerti gitu ya. Menulis bilangan dengan aturan pengelompokan tertentu. Maksudnya misalnya pengelompokan 10, maka angka yang digunakan ada 10. Angka itu tadi apa? Gambar. Maka gambar untuk nulis bilangannya ada 10. Terus ada lagi yang namanya ada nilai untuk tiap posisi. Ini yang dikatakan nilai tempat. Bagaimana itu? Oke, untuk bagaimana itu yang sudah teman-teman siapkan ya, benda-bendanya. Silakan diambil, dipersiapkan, karena habis ini kita mau coba nih. Kayak gimana sih? Nih, contohnya nih ya. Jadi tadi kalau bicara pengelompokan 4 ya, sekarang teman-teman ambil benda teman-teman sebanyak yang ada di gambar. Nah, ini teman-teman sedang melakukan korespondensi satu-satu. Silakan, ambil benda sebanyak yang ada di gambar. Sudah? Pisahkan. Sudah dipisahkan? Aku lihat aja ya. Oke, nggak apa-apa. Yang punya benda silahkan pisahkan. Setelah itu, kalau dinamakan pengelompokan 4, maka teman-teman kumpulin setiap bendanya itu 4-4. Sekarang teman-teman kumpulin 4-4. Ada berapa kelompok yang 4? Ada berapa yang 4? Pisahin 4. Ada 1, pintar. Ada 1. Kemudian yang satuannya ada berapa yang nggak bisa dikelompokin? 2. 2. Nah, udah coba ya digeser-geser ya. Nah, nanti bendanya jadinya seperti ini. Maka kita nyatakan ada berapa banyak benda dengan pengelompokan 4, ini adalah 1, 2. Kita ngomongnya 1, 2 dulu ya, bukan 12, karena kita ngomong di pengelompokan 4. Artinya kita kelompokkan 4, kemudian sisanya nggak bisa dikelompokkan, kita namakan satuan nih. Maka ada 1 kelompok empatan dan 2 satuan. Maka banyak benda ini kita nyatakan sebagai 1, 2.
Inilah yang dikatakan sebagai pengelompokan 4. Ya. Jadi kita mengelompokkan benda 4-4. Angkanya cuma ada 0, 1, 2, dan 3. Kemudian nilai tempat itu yang mana? Nilai tempat. Oke, sekarang bandingkan dengan gambar berikutnya. 1, 2, 2, 1. Angka yang kita gunakan hanya angka 1 dan 2. Angkanya 1 dan 2. Tapi karena posisinya beda, maka banyak bendanya beda. Coba dilihat. Kalau yang pertama tadi kita lakukan, 1 kelompok empatan dan 2 satuan. Kalau yang ini, 2 kelompok empatan dan 1 satuan. Udah kebayang nih? Beda nggak hasilnya tuh? Beda. Ya. Menggunakan angka yang sama, menggunakan gambar yang sama. Ini yang tulisan 1, 2 ini kan gambar ya. Bendanya ini nih. Ternyata beda. Yang dinyatakan itu beda. Banyak bendanya itu berbeda. Ya. Sekarang ini agak challenging. Pengelompokan 2. Ada berapa banyak benda? Nah, kalau pengelompokan 2, berarti sekarang bendanya dikumpulin 2-2. Jadi nanti angka yang digunakan hanya ada 1 dan 0. Karena cuma 2 angka. Jadi ada 2. Oke, udah 2. Sekarang 2-2-2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Ada 3 kali. Karena ada 3 kali, ya. Tadi kan ketika ngelompokin 2-2-2, nggak ada satuan yang tertinggal kan? Maka di tempat satuan nanti 0. Karena kan semuanya bisa dikelompokkan kan, 2-2-2. Ya, nanti akan diperagakan oleh Afra kalau misalnya bingung. Sekarang, karena kita nggak boleh ada 3, kan angkanya cuma 0 sama 1. Jadi kita kelompokkan lagi 2. Oke, Afra silakan diperagakan untuk benda sebanyak ini. Kalau kita kelompokkan 2-2 jadinya berapa? Coba Afra. Perannya di spotlight dulu. Apanya? Oh Afra iya, di Afranya spotlight. ditutup dulu ya. Stop. Afranya di spotlight dulu. Siap, Pra? Spotlight. Oke, silakan, Pra. 2-2-2. Gimana? Ini berapa? Coba. 2-2-2. Bendanya tadi berapa tadi tuh? 6. Nah, nih. Kan pertama dikelompokin 2-2 nih. 2. Ini nggak rata lagi mejanya, bentar. Oke, 2 kan. Nah, terus ada lagi kan 2 bisa dikelompokin, jadi ini. Tar dulu. 2-2-2. Ada nggak ini? Benar nggak? Ada satuan nggak? Ada satuan yang tersisa nggak? Satuan gini. Sisa lagi nggak ada kan? Nggak ada kan? Semuanya kelompoknya 2 ya. Satuannya nggak ada. Berarti nanti posisi satuannya 0. Oke, sekarang kita punya 3 kelompok 2-an. Ada 3. Kan nggak boleh. Kita ngelompokin 2 kan? Yang 2 dikelompokkan lagi. Oke. Maka sekarang kita punya 1 kelompok empatan dan 1 kelompok 2-an sama satuannya nggak ada 0. Jadi 1, 1, 0. Kebayang nggak? Jadi kita nggak boleh punya 3. Ulang lagi deh, Fra. Fra. Oke ya, itu tadi bendanya ya. Kelompokkan 2-2. Oke. Pindahin posisi aja, Pra. Dibikin garis-garis sejajar bisa nggak? Dibatasin biar ketahuan ada satuan, 2-an, sama empatan. Ke kanan deh, kayaknya kurang. Nah ya, itu ya. Bukan, maksudnya itu kan satu baris. Jangan ke samping, menyebar ke atas. Ini. Ya, ke atas. Posisinya ada 3 baris. Nah, di posisi paling kanan ya berarti. Kan kosong tuh, nggak ada satuannya ya. Tapi kita punya 3 kelompok. Ada 3 ya. Nah, karena kita kelompokinnya 2-2, berarti yang 2 kita deketin. Deketin, Pra. 2 kelompok. Nah, yang 2 kita deketin, berarti itu pindah ke tempat baru. Makanya dibilang nilai tempat. Pindah ke tempat baru. Geser ke atas dong biar sejajar. Ya. Atau aku pindahin dulu deh. Nah, tuh ya. Maka
ada 0 satuan, satuannya nggak ada kan? Terus yang kelompok 2-nya ada 1, yang kelompok 4-nya ada 1. Maka 1, 1, 0. Cobain. Jadi setiap 2 dipindahin, setiap 2 dipindahin. Oke ya, aku gambar biar lebih paham lagi. Terima kasih Afra, aku gambar. Kita lihat ya, gambar kayak gini ya. Biar lebih jelas. Ini harus dicoba sama bendanya, karena kalau nggak bingung. Ini tadi bendanya ada, ini udah kelihatan ya, pennya ya. Bendanya ada 6 ya. Misalnya aku bendanya ganti biji nih. Oke ya. Jadi tempatnya itu tadi ada tempat ini posisi pertama, posisi kedua, dan makin ke sana ya. Karena yang tadi kita omongin nilai tempat. Jadi setiap tempat ada posisinya, ada nilainya. Sekarang nih, kita kelompokannya 22. Oke, kelompokan 22. Aku pisahin 22. 2. 2. Ini udah 22 ya. Di posisi satuan, aku tidak tersisa satu pun, maka aku kasih 0. Kemudian, karena dasarnya itu kelompokan 22, sementara ini ada 3, maka aku harus mengelompokkan yang 2 biji. Yang ini menjadi sebuah kelompok baru. Sehingga ini, sekarang aku punya, di sini ada satu kelompok 2, kan bukan satuan yang ini. Udah jadi satu kelompok ya. Kemudian aku punya satu kelompok 4. Tuh, jadi 1. Jadi ini satuan, karena kita ngelompokinnya 22, ini jadi 2-an. Karena kita ngelompokinnya 22, kalau 2 ada 2, jadi 4-an. Yang ini tadi nih, 2 ada 2 nih. Jadi 4. Jadi bilangnya 421. Bilangnya 110. Artinya 1 iya, empatan, 1 empatan, 1 2-an, 0 satuan. Jadi itu kita ngitungnya cuma kelompoknya gitu ya? Betul. Kelompok dan satuannya. Betul. Kita cuma ngitung kelompoknya aja. Dan memang kalau misalnya agak rumit, kalau di 3 angka itu kan agak rumit ya. Tapi sebenarnya teman-teman ini udah menggunakan ini hari ini loh, tapi nggak sadar. Udah menggunakan hari ini, tapi nggak sadar. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang paling susah cuma kelompok 2 ini karena bilangannya 3 angka. 3 angka. Kemudian nanti ada lagi yang 30 nanti juga pakai 3 angka. Tapi nggak apa-apa, ini dicoba aja. Intinya kalau ada kelompok 2, artinya kita bisa gabungin 2 gitu. Berarti itu jadi kelompok baru karena kita ngelompokinnya 2-2. Ya. Nih, oke. Sekali lagi terakhir gambarannya. Biar ngeh ya, 1, 2, 3 ini ya, 22 ya. Oke, aku karena basisnya harus dikelompokin 22. Oke, berarti ini aku pindahin 2. Nah, ini adalah kelompok baru. Aku bikin pakai biru deh. Biar ngeh, ini udah kelompok baru berarti, bukan lagi satuan. Kemudian ini juga aku pindahin. 22 nih ya. Aku pindahin. Oke, kemudian ini juga aku pindahin. 22. Nah, oke. Sekarang aku punya 3 kelompok di sini kan, 3 kelompok. Tapi ingat, ini kan dia pengelompokannya 2, sementara ini ada 3. Jadi aku bikin ini jadi satu kelompok, misalkan. Yang ini aku jadiin satu kelompok nih, kan 1, 2 nih, yang biru ya. 2 biru, misalnya aku jadiin satu kelompok baru adalah satu kelompok hijau. Karena ini kelompok yang baru, jadi aku pindahin ke sini. Nah, jadi kelompok hijaunya ada 1, kelompok birunya ada 1, sementara satuannya yang 1 bijinya itu yang sebelum awalnya tuh sisanya tuh nggak ada, makanya 1, 1, 0. Oke, nanti kita coba lagi biar tambah bisa. Lanjut dulu. Ya. Jadi ini tadi 1, 1, 0 ya. Nah, tuh. 1 kelompok empatan, 1 kelompok 2-an, dan 0 satuan. Sekarang teman-teman cobain ambil benda sebanyak ini. Kemudian kelompokin 7-7. Sekarang berapa? Siapa yang bisa jawab?
Bendanya itu ya, dikelompokin 77, tapi korespondensi satu-satu dulu. Ambil bendanya sebanyak itu. Itu berarti harusnya 21. Coba, bener gak 21? Ayo, teman-teman kecil 21. silakan pindahin. Benar, udah nemu. Ayo, pindahin dulu. Sudah ketemu? Bendanya diambil sebanyak yang ada di layar. Kemudian kelompokkan 77. Maka ada berapa kelompok 7? Bener ya? Siapa yang ketemu 21? Ada yang ketemu yang lain nggak? Siapa yang ketemu 21? 15. 15. Coba, bendanya dipindahin ya. Sebanyak berapa ini coba? Benda yang ada di layar, kalau kita yang biasa, itu ada berapa itu? 15 ya? 15 kan ya? Ya, ada 15. Nah, coba sekarang pisahin 77. Pisahin 77. Karena kita kelompokkan jadi 7. Taruh. Pisahin 77. Harus ya udah kalkulasi. Udah, pisahkan 77. Ada berapa kelompok 7? Ada Jadi 2, sisa 1. Nah, ada 2, satuannya 1. Berarti 2 kelompok tujuhan dan 1 satuan. Jadi beginilah ide bagaimana menulis bilangan dengan pengelompokan dan juga nilai tempat. Jadi yang dihitung adalah kelompoknya. Nah, ini yang kita gunakan sekarang. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana kita bisa tahu bilangan yang sekarang dan melakukan operasi hitung terhadap bilangan-bilangan tersebut. Jadi 2 kelompok 7 dan 1 satuan. Oke, ini masih ada yang belum paham sampai sini? Ada yang ingin diperjelas lagi? Jadi maksudnya kita disuruh kayak gitu, jadi kayak dikelompokkan, tapi yang digunakan cuma yang ada di atas ininya kan. Ya, dikelompokkan sesuai perintah pengelompokannya. Jadi ide-idenya. Karena nanti bangsa-bangsa yang ada di dunia ini ada yang menggunakan pengelompokan 12, ada yang menggunakan pengelompokan 60, ada yang menggunakan pengelompokan 5, ada yang menggunakan pengelompokan 8. Artinya ini idenya, seperti ini idenya. Sekarang pengelompokan 8, ada berapa banyak benda? Silakan bendanya digeser-geser, dikelompokkan jadi 88. 7, 8, 9. 9, 9, 1. Dan 18. 18, 9. Harusnya 2 kali. Ya, ini kan udah 7 kan? Udah 40. Oke, silakan. Ini nggak usah dipikirin, digeser aja. Ada berapa? 2, 4. 24. Ada ketemu yang lain nggak? Selain 24. 24. Ada yang lain? Hitung dulu, jangan main pindah-pindah. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bener nggak tadi? Itu lah. Kan ada 9 kan? Tapi Hitung dulu. Coba dihitung dulu. Kelompokin 88. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tuh kan aku beneran. Itu kurang satu lagi. Ada 19 ya. Kamu bener. Ada 19 kalau dihitung biasa. 2, 3. Kalau 23 ya? 23. Oke, kita lihat. Ye, betul. Jadi ada 2 kelompok 8 dan 3 satuan. Nah, ini teman-teman apakah menyadari bahwa yang kita gunakan hari ini tuh pengelompokan 10. Jadi yang kita pakai itu setiap ada 10 kita kelompokin jadi kelompok baru. Nanti kita tunjukkan ya, hari ini kita menggunakan pengelompokan 10. Oke, ini pengelompokan 8. Sekarang cobain pengelompokan 9. Dapat berapa ini? Mesti hitung dulu bendanya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, 25. Ini udah lah. Betul, 25. Ini aja dulu tambahin I. Pengelompokan 9, 25. Aku.
Aku tak bisa disalahkan. Ayo, dapat berapa? Itu sama dengan 9 Bendanya digeser. 27. 27. 15, 20, 21, kurang 2 lagi. 23. 15, 20, 21, 22. Salah, masih ada 3, 24, 25. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Paling banyak 27. 27. Ini ada Ya. 2. 27. Coba kita lihat. Ring. Wah, bener ya? 27. 27 ya. 27. 2 kelompok sembilanan dan 7 satuan. Oke, ini yang terakhir. Ini ada 30 benda. Ini nanti buat itu aja, buat siapa yang bisa jawab ini ada berapa banyak benda pakai pengelompokan 5 ya. Nanti dapat hadiah nih. Nanti hadiahnya dipikirin deh. Nanti jawab ya. 30 di pengelompokan 5 kan? Iya, 30 di pengelompokan 5. 30 itu 6. Aku hafal perkalian. 6, 30 itu 6. Tapi kalau pengelompokan 5, angkanya cuma sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Cuma sampai 4. Nggak bisa sampai 6. Jadi gimana? Berarti kumpulin lagi yang 5. Boleh. Coba. Ini satu nih, satu. Kan kita kelompokkan 55. Nih ya, kita Dua kelompokkan lima. 55 pakai hijau ya. 35-an. Bisa sampai 4 doang nih. Sampai 4 doang. Apanya sampai 4 doang? Ini ya Bilangannya. Kalau ada 5 dia pindah kelompok. 5 dong. Ada 5 dong. Kan 0, 1, 2, 3, 4. 5. Maksudnya bilang angkanya sampai 4 sama 0, 1. Oke nih ya, udah kita kelompokin 55 ya. 55-an. Kelompokin 55 ya, berarti satuannya nggak ada. Tapi nggak ada 5 kan? Nah, ini segini berarti Sama. Satuannya nggak ada, berarti 0. 55. Oke. 1, 2, 3, 4. Ini kan ada lebih dari 5 nih. Ada lebih dari 5. Ini 1 kosong. Berarti Ini kita 1 kosong. kelompokin 5, Berarti jadi 1 kelompok kosong. baru. 102. Sabar. 1, 2, kosong jawabannya. Ini kan Coba, bener nggak? Tuh. Ini 1, 2. Iya, 1, 2, kosong. kamu 125-an. Berapa tuh? Ayo, berapa? Jawabannya 1, 2, kosong. Ada 125-an. Jawabannya 120 bukan? 110. 110. 110. Nih, jangan dipikirin banyaknya ya. Yang dipikirin, yang teman-teman pikirin itu pengelompokannya. Kita ulang ya. Nih, kita review. Nih, kita ulang nih ya. Kita ulang nih. Nih, ini 30 ya. Jangan dipikirin, dihitung bendanya. Hitung aja pengelompokannya 55. Oke, lakukan 55. Nih ya, 55 ya. Aku kelompokin nih 55. Oke, kelompokin 55. Kelompokin udah ya. Dapat ya. Ini udah dikelompokin 55 ya. Tapi kita nggak punya sisa satuan. Maka satuannya itu adalah 0. Kita tulis 0 ya. Udah ya. Sampai sini ya. Udah nih. Nggak ada satuan ya. 0. Tapi kita punya 6. 120 bukan? 120. Tunggu. Kita punya 6 nih. Kita punya 6. Yang 5 harus kita kelompokin lagi. Kenapa? Tujuannya 5. Jadi yang 5 kita kelompokin. Ini kan ada 6 nih. Pindahin. Pindahin. Tuh ya. Nih, aku pindahin yang 5 nih. Tuh, aku jadikan satu kelompok. Maka aku punya satu kelompok biru. Ya. Satu kelompok hijau. Dan 0 satuan. Udah kebayang? Jadi Dicoba. mirip Digeser, kayak yang geser. sebelumnya yang pengelompokan 2 itu kan. Jadi 110. Gimana? Nih, sampai sini pasti teman-teman udah bisa ngelakuin kan? 55 kan? 55 ya. Nah, itu pangkat. Satuannya nggak ada. Pangkat 0, pangkat 1. Ya.
Jangan pakai pangkat-pangkat dulu. Jangan pakai pangkat, jangan dipikirin dulu. Cuma dikelompokin aja. Idenya dikelompokin aja. Ya, idenya dikelompokin. Jangan pakai pangkat dulu. Pangkat itu udah abstraksi banget. Mudah dimengerti, tiba-tiba langsung maju yang ke susah. Nah, oke, semuanya ikutin ya, ikutin prosesnya. Kita ulang lagi ya, ikutin prosesnya. Karena ini menjadi sulit, karena kita sudah mendapat pengetahuan sebelumnya. Padahal ini adalah ide yang brilian. Ini tuh ide yang brilian loh. Menulis angka, menulis bilangan dengan konsep nilai tempat itu adalah ide yang sangat brilian. Teman-teman perhatikan nih ya, ini bendanya ya. Kalau dikatakan pengelompokan 5, maka kita kelompokin 55. Oke, kelompokin 55 ya. Oke, lakukan. Lakukan pengelompokan, pisahin 55. Udah? Nih, aku pisahin. Oke, sudah dipisahkan 55? Iya, kamu. Sudah dipisahkan 55? Babe ngambil. Sudah 55? Karena biasanya yang bingung itu yang 3 angka. Sudah 55 ya? Sudah 55 nih ya? Sudah 55. Selanjutnya, kita nggak punya satuan. Satuannya nggak ada tuh yang lepas sendiri di sini gitu ya. Nggak ada kan yang lepas sendiri. Semuanya punya kelompok. Maka satuannya kita tulis 0. Ini satuannya kita tulis 0. Di sini satuannya kita tulis 0. Nih ya. Kita nggak punya yang lepas sendiri. Jadi satuannya 0. Kemudian ingat tujuan kita kalau ini ada 6 nggak bisa. Kalau ada 5 mesti jadi satu kelompok. Kalau ada 5 mesti jadi satu kelompok. Jadi kita mesti pisahin ini nih jadi satu kelompok yang ini. Ini 3. Ini 4, ini 5. Harus dikelompokin. Kalau ini memang 6, Nih. kelompokin 5 lagi, gitu. Nah, kelompokin 5 lagi karena dia ada 6. Karena kita nggak boleh, kita mesti 5. Oke, kalau jadi satu kelompok, berarti ini udah menjadi sebuah kelompok baru. Tuh, jadi sebuah kelompok baru ya. Sisanya ada berapa yang hijau? Ada 1 yang hijau. Yang biru, ada berapa nih yang di dalam biru? Ada 1. Maka 1 biru, 1 hijau, 0 satuan. Udah kebayang? Udah ada buku. Oke ya, kita lagi mau coba nih ya. 9 kali 7. Di sini ya, masih ada pensil lagi, masih ada penghapus. Oke nih ya. Ini 63 ya. Ini 63 ya. Kan, itu kan harusnya kan pengelompokannya kan 7. Jadi nanti ada kayak 7 kelompok gitu dijadiin 1, terus nanti ada 2 kelompok 7. lagi. Oke, kita tulis. Oke, aku kelompokin dulu ya. 56, 21. Aku kelompokin dulu ya. Bagi 7. Sama dengan 3. Nih ya, aku kelompokin dulu 7 ya. Nih, aku kelompokin 7. Nih, prosesnya dilihat. Pindah-pindahin bendanya aja. Kalau ada bendanya, ini karena kebetulan digambar biar teman-teman bisa lihat. Ini kan udah 6. Ini berapa nih? Ini 8, berarti yang 1 saya pindahin dulu ke sana. Karena biar jadi 7. Oke. Ini 7 ya. Ini 7. Ini juga 7 ya. Tuh ya. Iya. Satuannya ada nggak satuannya? Kan nggak ada satuan tersisa. Nggak ada. Nggak ada sisa ya. Berarti belakangnya 0. Oke, sekarang. Nah, tapi kan kita maunya 7. Ya. Kita maunya nanti 7. dikelompokkan. Nah, dikelompokkan. Ini di berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tambahin sini dari sini 2. Ini aku taruh ke sini biar jadi 7 ya. Satu kelompoknya itu 7. 7 yang biru. Ini aku pindahin ke sini deh. Ini ya, pindahin. Sama yang ini. Misalnya nih ya. Yang ini deh. Yang kecil aja deh. Nah, ini kan 7 jadi satu kelompok baru nih. Aku namain yang kelompok barunya nih. Oke. Nah, tuh ya, kelompok baru ya. Tersisa cuman yang birunya tersisa berapa? 2 ya. Tersisa 2. Yang merahnya tersisa 1.
1. Jadi 1, 2, 0. Gitu. Kalau nanti yang merahnya ada 7 lagi, berarti jadi kelompok baru lagi. Gitu. Begitu terus. Udah kebayang? Nah, udah kebayang belum nih? Jadi tujuannya cuma ngelompok-kelompokin aja. Kemudian kita sebut kelompoknya. Nah, ini yang kita gunakan sampai hari ini. Makanya canggih ini sebenarnya. Cuma teman-teman pasti nggak sadar. Contoh ya, contoh. Ini udah ya. Ini ada yang mau ditanya nggak? Ada, Mbak. Oke. Tadi berarti dijawabnya bareng-bareng yang ini ya. 110 ya. Nah, inilah yang tadi suku Maya sorry, ini bukan 16 ini. Siapa yang nulis 16 nih? Ini menggunakan 20 ya. Karena suku Maya ini sebentar, share. Suku Maya ini menggunakan 20 angka ya. Tapi angkanya bentuknya kayak gini gambarnya. Kalau kita kan ini angka kita nih 0. Ini angka 1, angka 2. Angkanya suku Maya kalau 0 kayak mata, 1 tuh titik, 2, 3, 4, 5 itu garis. 5 dan 1 jadi 6, 7, 8, 9, 10 tuh jadi 2 garis. Gitu. 11 berarti ini. Nah, inilah angka yang digunakan sama suku Maya. Nih ya, 14, 15, 16 juga begitu. Nah, kalau angkanya digunakan angkanya itu ada 20, berarti 0 sampai 19, karena 1 sampai 19 plus 0. Nah, dia udah ada bilangan 0. Contoh, bedanya dengan kita, kalau kita nulisnya dari kiri ke kanan gitu ya, kalau dia nyebutnya dari satuannya dari, kalau kita satuan dari kanan ke kiri, kalau dia nyebutnya satuannya dari bawah ke atas. Jadi contohnya ada seperti ini, berarti kan ini 1 nih, ini 1, ini 11, ini 5 ya, yang garis panjang 5, yang garis 2 jadi 10, ini tambah 1 titik jadi 11, ini 1. Tapi posisinya itu berpengaruh, dia punya nilai. Ini yang dibilang nilai tempat. Karena 1 di paling bawah, maka satuan jadi 5. Karena 2 di sini, artinya, karena dia dikelompokannya 5, artinya ada dikelompokannya 20, maka setiap 20 itu bernilai 1. Nah, ini ada 11 kelompok 20, maka 220. Nah, setiap 20 kelompok 20 berarti ada 400. Itu satu kelompok 400. Nah, kayak tadi tuh. Kalau 20 berarti 400, 20 kali 20 400, 400 kali 20 8.000 kali 20 lagi seterusnya ya. Jadi kalau simbolnya kayak gini, gambarnya kayak gini, garis, titik, ini artinya 625 gitu. Kalau sederhananya, misalkan begini, sederhananya suku Maya nih, misalnya kita mau ambil titik 1 di bawah, titik 1 di atas. Berarti yang ini menyatakan satu satuan, yang ini menyatakan 1, tapi sudah di kelompok yang baru, kelompok 20. Jadi 20, maka ini adalah 21. Jadi simbol begini bagi suku Maya 21. Atau kita misalnya mau punya garis titik, bedakan dengan garis gini ya, ini kan gini, kalau ini ke samping ini kan berarti 7 ya, 5 sama 2. Kalau gini garis titik, berarti posisi yang bawah ini adalah satuan, ada 5 satuannya. Setiap 20 dikelompokkan jadi satu kelompok, berarti ini ada 1 kali 20, maka 20. Setiap 20 dari 20 dikelompokkan lagi 1, jadi 1, maka 20 jadi 400. Maka nilai ini adalah 425. Nah, inilah yang dibilang canggih. Untuk kesadarannya di bilangan kita sebenarnya idenya sama, tapi kenapa kita bisa menerima ide bilangan kita sekarang tapi tidak memahami bagaimana itu bisa terbentuk terhadap bilangan-bilangan atau sistem bilangan dengan pengelompokan yang berbeda-beda, padahal idenya sama. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Supaya ngeh bahwa kita menggunakan hari ini, kita pengelompokannya 10. Kita cobain ya. Nih.
Misalnya, ini ada berapa gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya gitu kan. Kita punya ini. Ini kita punya misalkan segini. Kita pakai pengelompokan 10. Berarti berapa nih? Gitu kan. Kita kelompokin nih. 10, 10. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini berarti 25. Nah, kita kan biasa kayak gitu. Ini 25. Tapi kalau ininya ada 10, misalkan ininya ada 2 agak 4, 6, 4 lagi ya. Nah, ininya tuh ada 10. Maka ini jadi satu kelompok baru ya. Satuannya ada 5. Nah, karena ini jadi satu kelompok baru dalam 10, 1, 2, 3, 4. Ini 6 ya, 10 kan ya? 2, 4, 6. Ya, ini 10. Ini jadi satu kelompok baru. Ini aku pindahin dulu. Maka kita mengenal bilangan ini sebagai, nih, kita kelompokin satu kelompok baru. Nah, ini satu kelompok baru kan? Berarti yang birunya ada 1, gitu tadi. Yang merahnya ini udah nggak ada. Tuh, maka kita mengenal bilangan ini sebagai 105. Ini loh bilangan yang kita gunakan sekarang, sama yang tadi. Cuma bedanya kita pakai pengelompokan 10. Suku Maya pakai pengelompokan 20. Ya. Ada yang menggunakan pengelompokan 7, 8, 5. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Idenya itu adalah ide yang paling canggih dalam sejarah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan turus, ketika bilangannya sudah sangat besar, kita sendiri menyebutkannya pun menjadi sulit. 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Ketika kita menggunakan satu angka untuk satu bilangan, maka ada berapa banyak bilangan yang harus kita hafal. Ketika kita menggunakan beberapa angka itu bisa diwakilkan dengan beberapa bilangan itu bisa diwakilkan dengan satu gambar, tapi kemudian kita menjadi kesulitan karena ternyata banyak juga kita membuat bilangannya itu dengan gambar yang makan tempat gitu. Terus bagaimana ide yang paling sederhananya? Ya, bilangan yang kita gunakan hari ini adalah sudah ide yang paling sederhana dan paling canggih yang pernah ditemukan di zaman ini sampai sekarang ini. Dengan perhitungan seperti sekarang, dengan sistem bilangan seperti sekarang, kita bisa mencapai kepada kecanggihan-kecanggihan seperti kemarin kriptografi ya, kemudian pemrosesan komputer dan segalanya itu berkat sistem bilangan nilai tempat. Artinya setiap tempat mengandung nilai yang berbeda walaupun gambar atau angka yang digunakan itu adalah sama. Jadi canggih banget ya. Hanya dengan menggunakan 10 digit dari 0 sampai 9, kita bisa menuliskan bilangan-bilangan yang tak terbatas jumlahnya. Banyaknya ya. Kita mau nyebut berapapun, itu bisa kita lakukan hanya dengan digit 0 sampai 9. Nah, seperti itu. Betapa canggihnya sistem bilangan yang kita temui hari ini atau yang kita gunakan hari ini. Oke, sampai di sini ada Kahoot sebenarnya, tapi Kahoot-nya ini yang bikin adalah Afra. Tadi saya belum sempat ngecek, tapi nggak apa-apa ya, Kahoot time ya. Ini sebenarnya ada lagi itunya, tapi nggak usah itu nanti kelamaan. Afra, silakan untuk nge-share Kahoot-nya. Oke. Nih Kahoot. Nah, bentar nge-lag. Seperti biasa. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Masih muter-muter. Oh ya udah bentar nih. Lemot. Seperti biasa. Di sini udah kelihatan, di sini udah kelihatan. Ya iyalah. Tapi kan semuanya sama dengan aku. Pusing ya hari ini ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ditanyakan. Nggak terlalu sih. Tapi kayaknya aku tenang karena ada walaupun nantinya aku dianggap aneh karena aku suka apa? Karena aku suka itu. Karena aku suka belajar Ada berapa rasa?
Baru ada 4. 5 ini sini 5. Pusing, Ah, sini. pusing tapi seru buat bundaku. Nanti belajar sama bunda lagi deh. Karena sebenarnya tadi kalau bendanya digeser-geser, dilakukan, bisa. Makanya harus pakai benda itu. Kalau cuma denger doang nanti pusing. Ada yang namanya noob. 8. Ada yang namanya juga noob. Ya setengah lagi. Dua, Kak Ira nggak ikutan Tiga. kan 13. 4, Ya 5 lagi lah harusnya. 1, 2, 3. Iya. Kayak Hega belum ya? Hegel tuh, Ben. 10. Kan ada orang tuanya. Mungkin karena kali ini temanya matematika nggak banyak orang yang mau ya. Iya, karena matematika memang masih menyeramkan. Terus orang udah keburu dapat info apa duluan. Jadi kalau belajar jernih lagi jadi kayak susah gitu. Padahal ya harus dicoba gitu. Harus dicoba. Aku malah senang karena itu pelajaran kesukaanku. Oh, malah seneng. Dan aku juga tidak mau melewatkan sejarah asik. Oh. Oh, telat. Jadi lupa. Karena tadi kita nyocokin ulang tahunnya Pi. Merayakan Pi. Dan nih 9 aja tahu gimana nih? Oke, langsung aja. Nggak apa-apa. Ini ya. Oh, pada lupa hari ini jam 4. Nah ini. Oh, kekuatan goib, Ra. Emang ada ya kekuatan goib? Ini Afra yang buat, aku nggak sempat ngecek sudah ya, apa saja yang diberikan oleh Afra lah. Jago. Oke, ada 2 jawabannya. Bacain dong. Ya, Terkadang kan lanjut ya. terkadang nge-lag, jadi dibacain aja. Iya. Oh, terkadang dibacain nge-lag. aja. Kalila. Oke. Kalila. Oke nih. Manakah bilangan? Bilangan. Bilangan Tuh, sama nggak ada angka. gambarnya. Beda ya, Nah, bilangan sama angka ya. Bilangan sama angka. Bilangan. 25 yang bener dong. Dijawab. Besar setidaknya. Belum, sabar. Bukan aku kan. Masih ada yang salah tuh. Ketukar. Angka. Angma bilangan ya. Widih. Wih, Ares, kali. Ares. Nih, sekarang angka yang lebih besar. Nah, Angka. Baru yang merah. Nah, Iya. tuh, Iya. dijawab dong. Abed gak ikutan nih. Dijawab dong, Abed. Jangan dijawab. nah. Masih ada yang salah. Ini ya. Tiara. Harusnya kan Ah, lima. Kok jadi itu sih? nice. Ngaco nih. Ayo. Angka sama bilangan, Re, jangan ketukar. Bilangan sama angka, jangan ketukar. Coba dikeren. Nah, tuh. Ayo, kelompokin 2. Belakangnya 0. Tadi. Gampang ya. Tadi ada tadi. Udah mau makan Tadi yang tadi. tadi, cuma langsung kepikiran. Tadi. Ya, yang belakangnya 0. Karena kan bisa dikelompokin 2 semua. Iya, 2.
Oke, next. Tiara. Wih, Ara Ares naik. naik ke Ares juga. Ini Kelompokan sekarang 5, kelompokan 5. 5. Ayo. 5. 6. Kamu jawab apa? Kuning. Lah. Betul. Masih ada sisa satu. Salah kan? Iya. Ayo. Jangan dikasih jawabannya tadi. Udah lah. Nah. Yaudahlah. Yaudahlah. Kai. Terus aku turun kan? Naik. Salah tekan ya, salah tekan. Ya. Lihat lagi. Nah ini benar. Nah tuh. Apa tadi nih? Bilangan apa tadi? MES. Bukan Romawi. Dah aja. Romawi, Romawi. Korea itu. Ada lebih. Korea. Kamu Korea kan? Iya Korea loh. Korea loh. Warnanya merah itu warnanya. Itu kan mesin, Oh, siapa yang salah. Oke, lanjut. bukan Romawi. Ada yang apa yang di Wah, Ara turun. ada yang res kamu Oke, itu naik, Kai. berapa jumlahnya? Ini berapa nih? Oh, Harusnya pertanyaannya bilangan berapa ini? Ini salah ya pertanyaannya. Iya. Bilangan berapakah ini? Udah deh. Udah deh. Yuk, dicepetin ya udah. Kai masih. Ini juga deh. Bilangan di jumlah ini benar. Jumlahnya berapa nih? Jumlah. 100 tambah 10 tambah satuan. Berapa tuh? 3.000. Angkanya udah 300 tapi 3.000. 314. 314 maksudnya. Show. 14 ya. Scoreboard. Masih belum ada Ares. Iya, Ares belum kelihatan. Nah, ini. Aduh, Ada ribuan apa nih dalam soalnya ini? Susah nih. 3.200. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 300, 200. Apa itu dapat? Kenapa? Kenapa? Ngelek tadi. Gampang ya, gampang ya. Ngelek. Gampang lah, gampang. Lo kok hilang? Oke. Kok leaderboardnya nggak ada? Udah dijawab. Nah, nih. Ada tadi. di connect. Ngelek. Lu. Oh, itu Mas Nah, Romawi. Wah, connection lost. Oh, itu bahasa Roma. Itu Roma 1, 2, 3, 4, 5, Ayo. 6. Bet, kamu nggak ikutan? Coba tadi ikutan jawab. Ya, Orang gak ikutan. doang. Pakainya kan 1 aku. Wih, Oh. ini gak ada yang salah ya. Ini gak ada yang salah. tahu. Mana nih? Tuh ya. 8 ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 1. Dua lagi nih. Tiga lagi nih. HP-nya. Ini terlalu susah, Fra ini. Terlalu susah ini. Tunggu, itu X1. Oh, 11. Kok 11 sih? Ayo. Iya bener sih. Bener 11 tambah 5 kurang 3. 11 tambah 5 tambah 3. Kurang 3. Kurang loh itu kurang lah. Ih, bener tuh, bener ada yang Banyak ya. 5 tuh. Banyak yang bener. Nah, Nanti udah pada jago nih bilangan Romawi. udah jago ini. Apa tulisan, bukan tulisan sih, apa nomornya? Nomornya ya, kebalik ya. Ya, Nah, tapi ini aku tadi suka berapa balik-balikin tadi terus. Nah, ini berapa tadi? Kalau nggak salah Ini 4. berapa tadi? Ini kalau nggak salah 4. Wah, apa? Ada yang apal tuh, berapa tuh? Kalau nggak salah 4. Mirip. Mirip angka 7 tuh, kalau garis bawah ada si coret. Ya mungkin. Ada 7, ada 5, ada 4. Satu nggak mungkin satu ya. Wah, ada bener banyak tuh. Oh, ini kan 13. Nah, nih. Ini berapa nih? 13. Yang garis. 13. Ya kan benar kan? 13. Iya. Jawab. Nanti ya ketahuan dah. 8 jawabannya. Kan kalau garis 5. Oh deh, siapa Nah, ini ya, siapa nih? screenshot?
Kai, pemenangnya Kai. Nomor 2 Nomor Ara. 2 Ara, nomor 1 Nomor satunya siapa? Teng. Oh ya udah boleh. Alia. Ares hilang, Ares. Iya dia. Aku ke Oke, 8 nanti soalnya. hadiahnya dikirim. Gak apa-apa kan kemarin aku udah menang. Kemarin udah menang ya? Udah gantian. Hore. Nah, tuh. Gak selesai juga ya. Makasih ya Mbak. Aku udah ngirim foto yang aku screenshot di sini. Iya, percaya. Tuh suara apa lagi? Oke, sampai di sini buka forum pertanyaan atau kita selesai saja? Selesai. Selesai saja. Selesai. Puyeng ya? Ada yang mau ditanyakan? Pusing ya soalnya ya. Tapi tadi prinsipnya kita sebenarnya yang kita pakai bilangan hari ini itu adalah sistem yang paling canggih. Kalau zaman dulu kita baru ditemukannya sistem ini kita hidup, untuk belajar bilangan ini kita butuh profesor dulu. Butuh profesor karena zaman dulu itu canggih banget. Nah, mungkin kalian nanti bisa menemukan sistem bilangan yang lebih canggih lagi mungkin ya, kita nggak tahu. Karena biasanya ini kita belajarnya menjadi sulit karena itu tadi udah ada pengetahuan sebelumnya di kepala kita. Jadi kita susah